Assalamualaikum guys, hari ini aku mau membahas tempat-tempat angker di Jakarta. Kisah-kisah mistis dari beberapa tempat yang di Jakarta ini mungkin sering kalian dengar ya guys. Untuk yang tinggal di Jakarta, mungkin kamu pernah melewati tempat ini. Tapi sudah tahukah kalian sejarah di balik keseramannya? Kalau belum, yuk kita simak. Yang pertama yaitu Museum Fathahillah. Kalian pasti sudah akrab dengan cerita angker yang ada di Museum Fathahillah. Fathahillah ini terletak di Kota Tua. Museum Fathahillah merupakan bangunan bersejarah peninggalan era kolonial. Diresmikan pada tahun 1626. Gedung ini memiliki beberapa fungsi seperti balai kota, kantor catatan sipil, dan juga pengadilan. Bangunan yang kini dijadikan Museum Fathahillah ini juga merupakan saksi bisu kekejaman pemerintah pada masa itu. Di bangunan ini pernah dilakukan pembunuhan etnis Tionghoa secara massal ya guys. Di bawah pimpinan Gubernur Adrian Falkenir. Tragedi ini disebut juga geger pecinan. Katanya korban dari tragedi ini berjumlah sekitar 5.000 hingga 10.000 orang kala itu ya guys. Dan kekejaman Falkenir pun membuatnya dihukum dan dipenjara. Peristiwa tersebut, gedung ini juga menjadi tempat eksekusi hukuman mati guys. Yang kedua yaitu Toko Merah guys. Disebut Toko Merah karena tokonya itu bangunannya terbuat dari batu merah guys, jadi dinamakan Toko Merah guys. Jadi bangunan berwarna merah ini terlihat mencolok di deretan bangunan kusam Kota Tua guys. Dan akan dengan mudah menemukan Toko Merah karena lokasinya yang berada tepat di jalan besar area Kota Tua guys. Dan ini dibangun pada tahun 1730 dan seiring waktu selalu beralih fungsi guys. Mulai dari kediaman pribadi seorang gubernur, hotel, hingga kediaman pribadi masyarakat biasa. Sepertinya sih tidak seram ya guys ya. Tetapi ternyata guys banyak isu mengenai Toko Merah saja. Isu kalau Toko Merah itu sempat menjadi tempat pembantaian etnis Tionghoa seperti di Museum Fathahillah ya guys ya. Dan isu lain kalau sungai di depan Toko Merah itu merupakan pembuangan mayat guys. Bagaimana menurut kalian, apakah isu ini benar atau tidak? Komen di bawah ya guys. Yang ketiga yaitu Menara Saidah guys. Jadi ada cerita bahwa di gedung Menara Saidah itu memiliki sejarah yang cukup panjang. Menara Saidah itu bangun pada tahun 1995. Dan gedung ini sempat menjadi kantor Kementerian Pembangunan Wilayah Timur Indonesia atau yang sekarang disebut Kementerian Pembangunan Daerah Terpencil atau singkatannya PDT guys. Nah barulah kemudian ketika gedung ini dilelang, udah nggak terpakai lagi guys, jadi dilelang dan dimenangkan oleh keluarga bernama keluarga Saidah guys, dan keluarga Saidah itu berhasil memenangkan lelang tersebut guys, dan renovasi gedung secara besar-besaran dari jumlah lantai yang dulunya 18 ditambah menjadi 28 guys. Hingga tahun 2007 Menara Saidah merupakan gedung tempat kantor untuk beberapa perusahaan. Jadi banyak kantor-kantor menyewa ya guys, di gedung Menara Saidah itu. Namun anehnya satu persatu perusahaan mulai meninggalkan gedung ini. Salah satu keluhan selain itu, alasan yang mungkin paling sering dikemukakan adalah karena fondasi bangunan yang miring beberapa derajat guys, menjadikan konstruksi bangunan ini cacat dan tidak aman untuk dipakai. Dan ketiganya guys, yang pertama itu kan karena lift.
liftnya jalannya lambat ya guys. Dan kedua itu konstruksi jalannya yang miring. Dan ketiga ini guys, yang alasan ketiga ini yang membuat penasaran guys ya. Apalagi kalau dengan hantu atau sosok ya guys ya. Sosok yang tak kasat mata ini ya guys. Jadi kabarnya guys, ini alasan ketiga ya guys ya. Kabarnya guys, lift yang jalannya lambat itu guys, karena adanya sosok sangat berat yang menghuni lift di gedung itu lah guys. Dan alasan-alasan yang tiga itu masih menjadi misteri guys. Akhirnya Menara Saidah sekarang ini menjadi spot favorit buat mereka yang suka uji nyali. Kira-kira kalian berani nggak uji nyali di Menara Saidah itu stasiun Manggarai? Ternyata itu didesain oleh arsitektur Belanda guys, namanya Ken Gin. Sorry ya guys kalau bacanya salah atau sebutan namanya itu salah, soalnya tulisannya CANGENDT. Nah, kalau teman-teman bisa bahasa Belanda gitu, kursus bahasa Belanda, coba di komen guys bacaannya yang benar yang mana. Ken Gin ini dia mendirikan sekolah perkereta apian guys, dan rumah dinas bagi petugas kereta. Terus di mana seramnya guys? Kalian tahu nggak? Ternyata guys, spot paling angker di stasiun Manggarai adalah bagian deponya guys. Banyak gerbang kereta kosong yang disimpan di sini. Dan beberapa bahkan adalah gerbong bekas kecelakaan guys. Ada yang ingat kereta tragedi Bintaro guys? Nah, kereta tersebut pernah loh singgah di sini. Mungkin pas kecelakaan itu pernah ditaruh di depo stasiun Manggarai. Oke guys, yang kelima itu Museum Wayang. Balik lagi nih guys ke daerah Kota Tua. Museum Wayang itu terletak tidak jauh dari Museum Fathahillah guys. Nah, di sini itu kalian bisa melihat berbagai jenis wayang dari mancanegara guys. Jadi Museum Wayang itu dibangun pada tahun 1640 dan difungsikan dulunya menjadi gereja guys. Dan sayangnya pada tahun 1808 bangunan ini runtuh gara-gara gempa guys. Dan reruntuhan bangunan ini dibangun kembali sehingga akhirnya menjadi museum wayang yang kita kenal. Kalau kalian ke museum wayang, ada sebuah prasasti guys, prasasti besar, mungkin batu besar ya guys, batu besar dengan tulisan Belanda di dekat taman guys. Jadi guys, sebagian lahan di museum wayang ini dulunya adalah makamnya Jan Peter Zoon-kun. Maaf ya guys kalau salah penyebutan dari namanya ya guys. Kalian tahu penyebutan namanya tolong dikoreksi ya guys. Apa bacaannya yang benar yang mana? Peter Zoon-kun itu dulunya pernah menjadi gubernur Jenderal Hindia Belanda. Awalnya jenazah Jan Peter Zoon-kun itu dimakamkan di sebagian lahan museum wayang guys, dan lalu akhirnya dipindahkan, mungkin dipindahkannya ke negaranya ya guys ya, ke mana, Belanda. Dan Kun ini adalah salah satu orang yang dengan politik adu dombanya mencoba memecah belah Indonesia guys pada saat itu. Dan disinyalir guys, sering terlihat sosok Jan Peter Zoon-kun ini di museum wayang. Dan kalau kalian ketemu ya kunjungi langsung guys museum wayang ini, dan mungkin aja kalian bisa ketemu dengan sosok Jan Peter Zoon-kun ini guys. Oke guys, ini yang terakhir yaitu yang kelima, jalur rel kereta Bintaro guys. Bagi kalian yang lahir pada tahun 90-an,
Kalian mungkin nggak familiar guys ya dengan kejadian ini. Coba deh kalian tanya sama orang tua, tante atau om kalian ya guys. Ya pasti mereka tahu tentang tragedi kecelakaan kereta Bintaro ini. Karena tragedi ini adalah salah satu tragedi paling memilukan di tahun 1987 guys, dan menjadi kecelakaan paling buruk dalam sejarah transportasi di Indonesia dulunya ya guys ya. Dan jadi guys, kecelakaan kereta api Bintaro 1987 atau dikenal sebagai tragedi Bintaro 1 guys. Dan peristiwa kecelakaan tragis yang melibatkan dua buah kereta api di daerah Pondok Betung, Bintaro, Jakarta Selatan itu musibah terburuk dalam sejarah perkereta apian di Indonesia guys. Dan peristiwa ini juga menyita perhatian publik dunia. Dalam kecelakaan ini, rangkaian kereta api Patas Merak jurusan Tanah Abang Merak yang berangkat dari stasiun Kebayoran bertabrakan dengan kereta api lokal Rangkas jurusan Rangkas Bitung Jakarta Kota yang berangkat dari stasiun Sudimara guys. Mencatat 139 tewas dan 254 orang lainnya luka berat. Jadi tabrakan ini terjadi karena tabrakan antara pala kereta dengan pala kereta guys. Jadi ya mungkin karena ada miskomunikasi kali ya guys ya, jadinya satu jalur itu ada dua kereta dan akhirnya dua kereta itu bertabrakan guys gitu. Maksudnya heboh ya guys ya. Jadinya saking hebohnya kecelakaan tragedi Bintaro ini dijadikan sebuah film guys, dan namanya sama dengan nama aslinya, yaitu Tragedi Bintaro pada tahun 1989 guys. Dan setiap tahunnya itu guys diadakan tahlilan di rel kereta api guys, di dekat kejadian tragedi Bintaro itu guys. Jadi tempat kejadian kecelakaan itu menjadi angker guys. Oke guys, aku minta maaf kalau ada salah-salah kata atau salah ucapan. Tolong dikoreksi ya guys ya. Dan aku berterima kasih karena kalian telah menonton dan mengklik video ini. Dan juga aku selalu meminta supportnya untuk subscribe, like, comment, share, dan pencet tanda loncengnya. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.